Pernah mengalami ini? Siswa bingung menghadapi soal cerita. Sulit memecah masalah besar. Bingung menyusun langkah-langkah solusi. Tenang, ada cara berpikir yang bisa membantu mereka. Modul 2, berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Konsep berpikir komputasional. Bersama Muhammad Jailani Manjur. Halo teman-teman hebat! Hari ini kita akan belajar tentang konsep berpikir komputasional. Dengan cara yang gampang. Kita bakal lihat contoh nyata di sekitar kita. Siap tunjukkan imajinasi hebatmu? Tujuan pembelajaran modul ini adalah 1. Memahami definisi berpikir komputasional. 2. Menghubungkan dengan kompetensi abad 21. 3. Mengenal 4 prinsip utama. 4. Melatih berpikir komputasional di kelas SD. 5. Menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau siswa bingung mengerjakan tugas besar, langkah pertama apa yang biasanya kita ajarkan? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar atau catatan, nanti kita bahas bersama. Seperti menyusun puzzle, berpikir komputasional membantu kita menyusun solusi langkah demi langkah. Puzzle disusun dari potongan kecil. Begitu juga masalah besar dipecahkan dengan langkah kecil. Ini inti berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional melatih anak untuk berpikir seperti komputer, yaitu terstruktur, jelas, dan bisa diulang. Caranya yaitu sebagai berikut. Berpikir logis dan sistematis. Dapat dijalankan manusia atau komputer. Fokus pada solusi efektif. Berpikir komputasional sangat relevan di abad ke-21 karena melatih keterampilan 4C yang dibutuhkan dalam kehidupan dan dunia kerja. Critical thinking dilatih melalui analisis masalah yang kompleks dan penyusunan solusi yang logis. Creativity berkembang saat merancang cara baru untuk memecahkan masalah dengan inovatif. Communication terasah karena ide dan solusi perlu dijelaskan secara jelas dan dapat dipahami orang lain. Sementara itu, collaboration tercermin ketika bekerja sama dalam tim untuk menciptakan solusi terbaik. Inilah mengapa berpikir komputasional menjadi kunci menghadapi tantangan era digital. Orientasi kritis dalam berpikir komputasional tidak hanya mengajarkan anak-anak untuk mengikuti langkah algoritmik, tetapi juga mengembangkan kepekaan terhadap etika dan dampak sosial dari setiap keputusan yang mereka ambil. Mereka belajar menimbang apakah sebuah solusi bermanfaat bagi semua pihak, tidak merugikan, serta berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat. Dengan demikian, anak-anak tidak sekedar memecahkan masalah, tetapi juga mampu menilai apakah solusi yang mereka ciptakan benar-benar adil dan etis. Prinsip berpikir komputasional terdiri dari 4 pilar utama yang saling melengkapi dalam memecahkan masalah. Decomposition, pemecahan masalah. Memecah masalah yang besar dan kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola dan diselesaikan. Pattern recognition, pengenalan pola. Mengidentifikasi kesamaan atau pola yang muncul dari berbagai permasalahan sehingga dapat digunakan untuk mempercepat pencarian solusi. Abstraction, abstraksi. Memfokuskan perhatian hanya pada informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan untuk menyederhanakan proses pemecahan masalah. Algorithmic thinking, berpikir algoritmik. Menyusun langkah-langkah logis yang sistematis dan dapat diulang untuk mencapai solusi yang efektif. Dekomposisi adalah kemampuan memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih sederhana dan mudah dikelola. Dengan cara ini, setiap bagian dapat diselesaikan satu persatu hingga membentuk solusi utuh. Contoh, merencanakan pesta ulang tahun dapat dipecah menjadi beberapa langkah, seperti menyusun daftar undangan, menentukan menu makanan, menyiapkan dekorasi, mengatur hiburan dan permainan. Dengan dekomposisi, tugas yang awalnya terasa rumit menjadi lebih teratur dan terarah.
Pengenalan pola adalah kemampuan untuk mengidentifikasi kesamaan atau pola yang berulang dari suatu data atau masalah. Dengan mengenali pola, kita dapat memprediksi langkah selanjutnya dan menemukan solusi lebih cepat. Contoh, bilangan genap selalu bertambah 2 secara berurutan. 2, 4, 6, 8. Dari pola ini, kita bisa langsung mengetahui bahwa bilangan berikutnya adalah 10, 12, 14, dan seterusnya. Abstraksi adalah kemampuan untuk memusatkan perhatian hanya pada informasi yang penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Dengan abstraksi, kita dapat menyederhanakan masalah sehingga lebih mudah dipahami dan diselesaikan. Contoh, dalam permainan tebak benda, kita hanya menggunakan ciri-ciri penting seperti bulat, berwarna merah, bisa dimakan. Dari ciri tersebut, kita dapat menebak bahwa benda tersebut adalah apel, tanpa memikirkan detail lain yang tidak diperlukan. Berpikir algoritmik adalah kemampuan untuk menyusun langkah-langkah yang logis dan berurutan dalam memecahkan masalah. Dengan berpikir algoritmik, kita dapat memastikan setiap langkah dilakukan dengan tepat sehingga mencapai hasil yang diinginkan. Contoh, membuat roti lapis dilakukan secara berurutan. Ambil 2 lembar roti. Oleskan selai di salah satu roti. Tutup dengan roti kedua. Potong menjadi 2 bagian. Hasilnya, roti lapis siap dinikmati. Manfaat berpikir komputasional dalam kehidupan. Berpikir komputasional tidak hanya berguna di dunia teknologi, tetapi juga membantu dalam aktivitas sehari-hari. Memecahkan masalah dengan cepat yaitu membantu menemukan solusi yang efektif dan efisien. Membuat keputusan lebih baik yaitu mengasah kemampuan menganalisis sebelum bertindak. Menghemat waktu yaitu menyusun langkah yang terstruktur sehingga pekerjaan selesai lebih cepat. Beradaptasi dengan teknologi yaitu memudahkan kita memahami cara kerja teknologi dan menggunakannya secara optimal. Rangkuman. Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang logis dan sistematis untuk memecahkan masalah. Memiliki 4 prinsip utama. Decomposition, memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Pattern recognition, mengenali pola yang berulang. Abstraction, fokus pada hal penting, abaikan detail yang tidak relevan. Algorithmic thinking, menyusun langkah berurutan. Sangat relevan di abad 21 karena melatih keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Refleksi. Apa satu langkah kecil yang akan Anda lakukan minggu ini untuk melatih berpikir komputasional di kelas? Contoh. Mengajak siswa memecah tugas besar menjadi langkah-langkah kecil. Melatih siswa mengenali pola melalui permainan sederhana. Menggunakan aktivitas tebak benda untuk melatih abstraksi. Membuat panduan langkah-langkah sederhana untuk menyelesaikan tugas. Tuliskan komitmen Anda, minggu ini saya akan. Pernah mengalami ini? Main game dan bertanya bagaimana karakter bisa bergerak? Kenapa aplikasi tahu kita harus naik level? Hari ini kita akan bongkar rahasianya. Berpikir komputasional. Modul 2, berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Part 2. Bersama Muhammad Jailani Manjur. Halo teman-teman hebat. Hari ini kita akan belajar tentang konsep berpikir komputasional dengan cara yang gampang. Kita bakal lihat contoh nyata di sekitar kita. Siapin otak kreatifmu ya. Tujuan pembelajarannya adalah mengenal prinsip berpikir komputasional, dekomposisi, pola, abstraksi, algoritmik. Menghubungkan prinsip dengan coding. Mencoba aktivitas interaktif berbasis coding dan unplug. Memahami konsep input proses output, variabel, dan alur logika. Menghubungkan konsep dengan kehidupan sehari-hari. Sebelum mulai, coba jawab di kolom komentar ya. Kalau kamu jadi robot dan aku bilang, maju 3 langkah, belok kanan, lompat 1 kali, apa yang akan kamu lakukan? Bapak Ibu pernah tidak? Waktu buat sandwich, Bapak Ibu lakukan langkahnya satu-satu.
ambil roti, oles selai, taruh pisang, lalu tutup lagi? Itu sebenarnya sama seperti komputer menjalankan program, langkah demi langkah. Jadi tanpa sadar, kita sudah berpikir seperti seorang programmer. Prinsip berpikir komputasional adalah cara berpikir yang membantu kita memecahkan masalah secara teratur dan terstruktur. Pertama, dekomposisi berarti membagi masalah besar menjadi bagian-bagian kecil supaya lebih mudah diselesaikan. Kedua, pengenalan pola adalah mencari kesamaan atau pola dari masalah yang kita temui, sehingga kita bisa menemukan solusi lebih cepat. Ketiga, abstraksi berarti mengambil informasi yang penting saja dan mengabaikan hal-hal yang tidak diperlukan. Terakhir, algoritmik adalah menyusun langkah-langkah secara logis agar solusi bisa dijalankan dengan jelas dan urut. Jadi, kalau kita bisa mengupas masalah kayak bawang, menemukan polanya, nyaring yang penting, lalu menyusun langkahnya. Selamat, kita sudah jadi pemikir komputasional. Berikut aktivitas interaktif tersebut secara runtut dan sederhana. Paku pin plug dengan aplikasi Scratch Junior. Siswa membuat animasi sederhana dengan menggerakkan karakter, mengubah latar, dan menambahkan suara sesuai ide cerita mereka. Blockly, kode orang. Siswa menyusun blok-blok perintah untuk memandu tokoh virtual menyelesaikan misi, sambil memahami logika urutan dan kondisi. Paku pin unplug, tanpa komputer. Program Your Pulse, dekomposisi. Siswa memecah tugas besar, seperti menata meja makan, menjadi langkah-langkah kecil, lalu memandu teman melakukan langkah tersebut secara berurutan. Menulis kode resep, algoritmik. Siswa menuliskan resep membuat minuman atau makanan sederhana dalam bentuk langkah-langkah logis, seperti urutan kode program. Filter informasi, abstraksi. Siswa memilih informasi penting dari sebuah cerita atau gambar, lalu mengabaikan detail yang tidak relevan untuk fokus pada inti masalah. Plug, dengan aplikasi Scratch Junior. Siswa membuat animasi seekor kucing yang berjalan lalu melompat, kemudian menambahkan perintah loop agar gerakannya berulang secara otomatis. Plug, dengan aplikasi Blockly, kode orang. Siswa menyelesaikan misi dengan menyusun blok-blok kode secara berurutan, lalu menggunakan perintah if-else untuk membuat keputusan berdasarkan situasi yang muncul di permainan atau tantangan. Unplug, tanpa komputer. Program Your Pulse, dekomposisi. Peserta menuliskan langkah-langkah detail untuk memandu robot, temannya, bergerak menuju titik tertentu, lalu temannya mengikuti instruksi tersebut persis seperti yang ditulis. 2. Menulis kode resep, algoritmik. Peserta menuliskan langkah-langkah membuat sandwich secara berurutan dan jelas, layaknya menyusun kode program, sehingga siapapun yang membacanya dapat mengikuti tanpa kebingungan. 3. Filter informasi, abstraksi. Peserta menyaring informasi penting dari sebuah teks panjang, lalu menghubungkannya dengan konsep memilih variabel dalam coding, yaitu hanya mengambil data yang relevan untuk menyelesaikan masalah. Konsep input, proses, output, IPO. Bayangkan kamu mau bikin jus buah di rumah. Input, kita masukkan buah, air, dan gula ke dalam blender. Proses, blender berputar, mencampur, dan menghancurkan semua bahan. Output, jadilah jus buah segar yang siap diminum. Nah, komputer juga seperti itu. Kita masukkan data, lalu komputer memproses, kemudian keluarlah hasil. Variabel adalah tempat penyimpanan data. Bayangkan kamu punya kotak ajaib di rumah. Kotak ini bisa menyimpan apa saja, misalnya kelereng. Kalau kamu masukkan 3 kelereng, lalu besok tambahkan 2 lagi, jumlahnya akan berubah jadi 5. Nah, di komputer, variabel itu seperti kotak penyimpanan data. Contoh, skor dalam game yang bertambah setiap kali kita berhasil menyelesaikan misi. Alur logika adalah cara komputer mengikuti langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas. Ada 3 jenis utama. Sekuensial adalah langkah dikerjakan berurutan dari awal sampai akhir. Contohnya, membuat teh dimulai dari mengambil gelas, lalu memasukkan teh, kemudian menuang air panas, mengaduk, dan akhirnya siap diminum. Percabangan adalah memilih langkah yang berbeda tergantung kondisi. Contohnya, jika hujan, maka kita membawa payung. Jika cerah, maka kita tidak membawa payung. Perulangan adalah mengulang langkah yang sama sampai selesai. Contohnya, menyiram tanaman satu persatu sampai semua tanaman basah. Alur logika sekuensial, langkah demi langkah. Contoh, membuat teh.
Langkah membuat teh dari awal sampai akhir adalah, ambil gelas, lalu masukkan teh, kemudian tuang air panas, setelah itu aduk, dan akhirnya teh siap diminum. Alur logika percabangan, if-else. Contoh, jika hujan, bawa payung. Kalau hujan, bawa payung. Kalau tidak hujan, tidak perlu membawa payung. Alur logika perulangan, looping. Contoh, animasi karakter lompat. Jalan kaki dilakukan dengan kaki kanan dan kaki kiri bergerak bergantian terus-menerus hingga tujuan tercapai. Contoh penerapan. Variabel, mencatat skor saat bermain kuis. Misalnya, setiap jawaban benar menambah angka skor. Percabangan, kalau jawabannya benar, dapat poin. Kalau salah, coba lagi sampai benar. Perulangan, animasi karakter melompat terus-menerus sampai tombol stop ditekan. Contoh penerapan lain dengan format yang sama. 1. Variabel. Contoh, mengisi gelas minum. Setiap pagi, Raffi menuang air ke dalam gelas. Kadang gelasnya penuh, setengah, atau tinggal sedikit. Jumlah air dalam gelas itu bisa berubah-ubah. Penjelasan. Jumlah air di dalam gelas adalah variabel, karena nilainya bisa berubah sesuai kondisi. 2. Percabangan, if, then, else. Contoh, menjemur pakaian. Kalau cuaca cerah, ibu menjemur pakaian di luar. Kalau mendung atau hujan, ibu menjemurnya di dalam rumah. Penjelasan. Keputusan untuk menjemur di luar atau di dalam rumah bergantung pada kondisi cuaca ini adalah percabangan. 3. Perulangan, looping. Contoh, menyapu lantai. Setiap pagi, Lala menyapu lantai kamar dari ujung ke ujung secara berulang sampai lantai bersih. Penjelasan. Gerakan menyapu dari kiri ke kanan yang dilakukan terus-menerus sampai lantai bersih adalah contoh perulangan. Coba klasifikasikan contoh ini. Menyapu rumah. Skor game. Looping menari. Pilih bawa payung atau tidak. Mana yang termasuk? Dekomposisi, variabel, perulangan, percabangan? Menyapu rumah, dekomposisi. Menyapu rumah dapat dipecah menjadi langkah-langkah yang lebih kecil, seperti menyapu lantai, membersihkan debu, dan lain-lain. Skor game, variabel. Skor game adalah contoh variabel yang dapat berubah-ubah selama permainan. Looping menari, perulangan. Looping menari adalah contoh perulangan, di mana gerakan menari diulang-ulang. Pilih bawa payung atau tidak, percabangan. Pilihan untuk membawa payung atau tidak adalah contoh percabangan, di mana ada dua pilihan yang berbeda. Rangkuman. Prinsip berpikir komputasional. Dekomposisi, memecah masalah besar menjadi langkah kecil. Pengenalan pola, mencari kesamaan untuk memudahkan solusi. Abstraksi, mengambil bagian penting, mengabaikan hal tidak perlu. Algoritmik, menyusun langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Kegiatan coding dan unplug. Coding, menulis perintah di komputer untuk membuat program. Unplug, belajar konsep coding tanpa komputer, misalnya dengan permainan, cerita, atau aktivitas fisik. Konsep IPO, variabel, dan alur logika. IPO, input proses output masukan data, proses, hasil. Variabel, tempat menyimpan data yang bisa berubah. Alur logika, urutan langkah atau keputusan yang mengikuti aturan tertentu seperti percabangan dan perulangan. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Menyusun jadwal belajar. Memutuskan membawa payung atau tidak saat hujan. Mengulang gerakan senam setiap pagi. Mencatat skor saat bermain. Refleksi. Bayangkan kamu punya kemampuan memecahkan masalah dengan cara berpikir komputasional. Masalah apa yang ingin kamu selesaikan pertama kali di rumah, sekolah, atau lingkunganmu? Pernah mengalami ini? Laptop mati tapi tetap harus belajar coding? Belajar coding tanpa komputer ternyata bisa. Metode unplug sering lebih seru dari yang dibayangkan. Modul 2, Pembelajaran berpikir komputasional. Plug dan unplug untuk guru dan siswa SD. Bersama Muhammad Jailani Manjur. Halo teman-teman hebat. Hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran berpikir komputasional dengan metode plug dan unplug. Jadi, jangan khawatir kalau sekolahmu belum punya banyak komputer, karena kita tetap bisa melatih cara berpikir ala programmer dengan cara yang menyenangkan. Siap belajar sambil main game?
Let's go! Tujuan pembelajarannya adalah 1. Memahami konsep plug dan unplug. 2. Menyiasati plug menjadi unplug jika teknologi terbatas. 3. Menerapkan aktivitas sederhana berpikir komputasional. 4. Melatih murid berpikir kritis dan tidak hanya ikut instruksi. Kalau belajar coding tanpa komputer, pakai apa? Apakah A. Kertas dan pensil, B. Permainan kartu, C. Gerakan tubuh, atau D. Semua benar? Pernah main ular tangga? Itu algoritma sederhana. Setiap langkah permainan adalah berpikir komputasional. Tanpa sadar, kita sudah berlatih jadi programmer. Pembelajaran plug. Menggunakan teknologi, komputer atau tablet. Contoh, Scratch atau Scratch Junior. Contoh lain, Kode, ORG untuk pemrograman berbasis blok. Pembelajaran unplug adalah kegiatan belajar konsep komputasi tanpa menggunakan teknologi digital, melainkan melalui permainan fisik yang seru dan interaktif. 1. Permainan kartu algoritma susun langkah buat roti. Siswa diberikan serangkaian kartu bergambar bahan dan alat membuat roti, seperti roti tawar, selai, pisau, piring. Tugas mereka adalah menyusun urutan langkah secara logis, mulai dari mengambil bahan hingga roti siap disajikan. Permainan ini melatih kemampuan berpikir algoritmis dan memahami pentingnya urutan instruksi. 2. Maze Challenge Human Grid, instruksi maju dan belok. Di lantai kelas dibuat kotak-kotak seperti papan catur menggunakan isolasi warna. Satu siswa menjadi robot yang harus bergerak dari titik start ke tujuan, sedangkan siswa lain memberikan instruksi sederhana seperti maju 1 langkah atau belok kanan. Aktivitas ini mengajarkan logika langkah demi langkah dan komunikasi yang jelas. 3. Sorting Network menyusun angka dengan logika. Siswa berperan sebagai data yang memegang kartu angka. Mereka berdiri di titik-titik tertentu dan mengikuti jalur perbandingan yang sudah ditandai. Pada setiap pertemuan jalur, 2 siswa membandingkan angka yang mereka pegang dan bertukar posisi jika diperlukan, sampai semua angka tersusun urut. Permainan ini melatih logika pengurutan, sorting, dan kerja sama tim. Dengan pembelajaran unplug seperti ini, siswa dapat memahami konsep dasar komputasi melalui pengalaman langsung, sambil tetap bergerak aktif dan bersosialisasi. Menyiasati kegiatan plug menjadi unplug. Hari ini kita mengubah kegiatan yang biasanya pakai komputer menjadi permainan fisik. Pertama, kode blok diubah menjadi kartu kode. Anak-anak mendapat kartu bergambar perintah sederhana seperti maju, lompat, atau putar. Mereka harus menyusunnya di lantai untuk membuat urutan langkah menyelesaikan tugas tertentu, misalnya menuntun robot teman melewati rintangan. Lalu, kita bermain role-playing input, proses, output. Ada anak yang berperan sebagai input yang membawa data, misalnya angka atau gambar, proses yang mengolah data sesuai aturan, dan output yang menampilkan hasilnya. Semua bergiliran mencoba peran. Terakhir, kita membuat storytelling if-else. Guru membacakan cerita dan pada bagian tertentu memberi pilihan. Kalau kamu pilih A, kita lanjut ke halaman ini. Kalau pilih B, kita ke halaman itu. Anak-anak mengikuti alur cerita sesuai pilihan yang mereka buat, seperti program yang bercabang. Dengan cara ini, konsep yang biasanya dipelajari lewat komputer bisa tetap diajarkan secara seru tanpa teknologi. Hari ini kita belajar komputasi tanpa komputer. Algoritma, menyusun langkah membuat roti. Debugging, mencari dan memperbaiki urutan yang salah. Looping, mengulang perintah seperti tepuk tangan 3 kali. Branching, if-else memilih jalan cerita sesuai kondisi. Belajar jadi seru karena semua dilakukan lewat permainan. Berikut contoh daftar plug dan unplug. Plug, menggunakan teknologi. Scratch yaitu membuat animasi atau game di komputer. Code, ORG yaitu belajar coding lewat permainan digital. Unplug, tanpa teknologi. Maze Challenge yaitu siswa memberi instruksi maju atau belok untuk robot teman di papan lantai. Storytelling if-else yaitu cerita interaktif dengan pilihan jalan cerita. Berikut rangkuman singkatnya. Rangkuman. Plug, belajar dengan teknologi, misalnya Scratch atau Code. ORG. Unplug, belajar tanpa teknologi, misalnya permainan fisik atau role-play. Jika tidak ada komputer, guru bisa tetap mengajar dengan cara kreatif dan menyenangkan. Refleksi.
Jika harus mengajar tanpa komputer, aktivitas unplug apa yang akan dipilih lebih dulu? Pilih dan jelaskan alasannya. Pernah mengalami ini? Siswa bingung menghadapi soal cerita. Sulit memecah masalah besar. Bingung menyusun langkah-langkah solusi. Tenang, ada cara berpikir yang bisa membantu mereka.